Hai, selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya, dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 52. Dimas masih meletakkan kepalanya di paha Tanisa, membuat wanita itu marah. "Pindahkan kepalamu dari sini." Tanisa merapatkan giginya. "Katanya mau ambil sampo yang aku pakai. Ambil saja." Dimas malah menutup matanya. Dengan cepat Tanisa menjambak rambut suaminya dan memindahkan bokongnya ke tempat lain. "Au, kasar banget. Jadi wanita itu harus lemah lembut." Dimas memindahkan kepalanya dan merebahkan badannya di sebelah istrinya. Tanisa menatapnya sinis. "Ingat, guling ini batas kita," ujar Tanisa menunjuk guling yang ada di tengah kasur. Saud Dimas malas. Tanisa mulai merebahkan badannya. Dia melirik Dimas yang dengan cepat sudah terlelap. Dia mematikan lampu tidur yang ada di nakas. Baru saja hendak memejamkan mata, terdengar suara orang yang mendengkur. Tanisa menutup telinganya, tapi masih tetap terdengar. Dia menutup wajahnya dengan bantal dan tetap terdengar. Malah dia tidak bisa bernafas. "Aduh," gerutunya dan kembali menyalakan lampu. "Mana bisa tidur kalau seperti ini?" gerutunya dan mulai memukul suaminya dengan bantal. Spontan Dimas bangun dengan posisi kaget. "Hah?" tanyanya sembari duduk di kasur dengan mata yang merah tentunya. "Hei, bisa tidak kamu tidur gak mendengkur?" tanya Tanisa. "Aku kalau capek seperti itu," saud Dimas dan kembali merebahkan badannya. "Hei, jangan tidur dulu. Akali agar kamu tidak mendengkur," ujar Tanisa. "Ya, aku akan tidur miring membelakangi kamu." Dimas memiringkan badannya dan kembali tidur. Dalam beberapa menit dia telah masuk ke alam mimpi. Tidak terdengar suara mendengkur. Tanisa merebahkan tubuhnya dan mulai memejamkan matanya. Pagi harinya, Dimas mengerjapkan matanya. Dia terkaget ketika ada Tanisa yang tidur di dadanya. "Wow, apa-apaan ini?" Dimas memperhatikan wajah istrinya dari dekat. Dia masih tertidur pulas. Kalau aku bangunkan, pasti aku yang akan disalahkan dia. Lebih baik aku pura-pura tidur. Dimas pura-pura tidur, melirik istrinya sampai terjaga. Pantulan cahaya matahari masuk ke celah-celah jendela, menerpa ruangan. Tanisa mengerjap matanya sembari melihat tangan yang ada di dekatnya. "Aduh, kenapa aku bisa tidur di dadanya?" gumamnya pelan dan segera memindahkan badannya. Dia berjalan menuju kamar mandi dengan tongkat. "Syukurnya dia masih tidur," gumamnya sembari membersihkan badannya. "Tanisa, aku tidak akan merayu kamu, tapi terbukti kalau kamu mulai terpikat denganku," gumam Dimas senang. Tanisa keluar dari kamar mandi mengenakan kimono handuk. Dia melihat suaminya sedang sit up. Tentu membuatnya tergoda. Tanisa tertegun sembari menggigit kuku tangannya. "Apa yang aku lakukan?" gerutunya dan memalingkan wajahnya sembari mengambil pakaian dalam lemari. Dimas melewati istrinya begitu saja, menuju kamar mandi. Ketika Dimas telah di kamar mandi, Tanisa langsung menjedutkan kepalanya ke lemari. "Ya ampun, kenapa denganku? Apa aku membutuhkan belayan seorang pria?" gumamnya. Tanisa mengeringkan rambutnya di depan cermin. Suaminya keluar dari kamar mandi. Dia melirik dari balik kaca otot-otot suaminya.
Dimas mengenakan pakaiannya di depan istrinya, membuat jantung Tanisa berdetak kencang. Oh Tuhan, gumamnya sembari menelan salivannya. Dimas mengenakan seragam perawat. Kamu kerja? Tanyanya. Iya, aku masuk siang, sautnya sembari mengambil sisir yang ada di meja rias, menyisir rambut di depan istrinya. Tapi kita baru menikah, tanyanya lagi. Menikah itu hanya sebuah surat, saut Dimas. Apa maksud kamu? Tanya Tanisa bingung. Pernikahan kita hanya menjelaskan tentang status kita, tapi pernikahan kita tidak seperti pada umumnya, jelasnya. Maksud kamu apa? Tanisa benar-benar tidak mengerti. Maksudku, pengantin baru pasti melakukan malam pertama, kalau kita tidak. Jadi untuk apa aku di sini? Lebih baik aku bekerja menghasilkan uang, jelasnya. Tanisa diam, ucapan suaminya benar. Pernikahan mereka hanya sebuah kertas. Ayo kita keluar, ajak Dimas. Aku akan jalan sendiri, ujarnya menolak. Ayolah, jangan tunjukkan ke keluarga kamu kalau kita bermusuhan. Mengulurkan tangannya ke Tanisa. Apa kamu mau aku gendong? Tanyanya. Aku bisa jalan sendiri. Tanisa melangkahkan kakinya dengan tongkat, dan Dimas mengikuti dari belakang. Di ruang makan telah berkumpul semua anggota keluarga. Mereka menyambut anggota keluarga baru dalam istana itu. Duduk di sini, Dimas. Oma menunjukkan kursi yang harus ditempati Dimas. Mulai sekarang, kamu duduk di sebelah istri kamu, ujar Oma. Dimas menganggukkan kepalanya. Aneska melirik temannya sembari tersenyum simpul. Ada apa, Nes? Tanya Dimas. Gak ada, sautnya tersenyum dan tentu membuat Abian cemburu. Dia masih ingat tentang foto istrinya yang pernah diambil diam-diam oleh Dimas. Ahem, Abian berdeham. Aneska langsung menoleh ke suaminya. Dimas, apa kamu bekerja? Tanya Oma. Iya, Oma. Sahutnya dan mulai mengikuti keluarga itu untuk makan. Dia bingung dengan banyaknya jenis sendok yang ada di samping piring. Masuk jam berapa? Tanya Aneska. Siang, sahutnya. Tapi, ini masih jam 7:30, ujar Oma. Iya, Oma. Aku akan ke rumah dulu, melihat ibu. Nanti dari sana aku ke rumah sakit, jelasnya. Kamu bisa menggunakan mobil Tanisa, timpal Abian. Tidak, terima kasih. Aku akan naik taksi. Aku akan mampir mengambil motor di rumah ibu, sahutnya menolak. Tapi dari kota ke istana jauh, apalagi kamu pulang malam, ujar Aneska dan membuat Abian melirik istrinya. Apa yang dikatakan Aneska benar, ada baiknya kamu naik mobil Tanisa, ujar Oma melirik cucunya. Iya, kamu bisa naik mobilku, timpal Tanisa pelan. Dimas tidak bisa menolak, karena yang dikatakan Oma dan Aneska benar. Perjalanan yang ditempuhnya sangat jauh. Sebagai perawat, dia harus dalam keadaan fit ketika bekerja. Akhirnya Dimas mengendarai mobil istrinya berangkat ke kota. Di kamar, Aneska merapikan dasi suaminya. Kenapa kamu tersenyum dengan Dimas? Tanya suaminya. Oh, enggak. Aku hanya tersenyum melihat Dimas sudah bekerja. Pasti dia dan Tanisa tidak melakukan apapun, sahutnya lucu. Kenapa kamu bisa membayangkan mereka malam pertama? Tanya Abian sewot. Sayang, aku tidak membayangkan mereka melakukan itu. Aku hanya berpikir kalau mereka sama seperti kita dulu, jelas Aneska. Aku tidak mau kamu tersenyum dan sok manis di depan Dimas, ujar suaminya. Cemburu ya, goda Aneska sembari memegang hidung suaminya yang mancung. Iya, aku cemburu. Dia pernah mempunyai perasaan kepada kamu, dan aku tidak mau kalian akrab, sahut suaminya jujur. Aduh sayang, kenapa masih cemburu? Ingat, di dalam perutku ini ada buah cinta kita. Jadi hilangkan pikiran gila itu. Karena tidak baik, malah akan memicu pertengkaran dalam rumah tangga kita, ujar istrinya. Iya, kamu benar. Tapi aku tetap tidak mengizinkan kamu dekat dengan Dimas, titahnya. Iya sayang. Aneska mengantarkan suaminya sampai depan rumah, melambaikan tangan sampai mobil tidak terlihat. Dia bisa menikmati hari-harinya sebagai seorang ibu hamil tanpa harus memikirkan urusan kantor. Zidan sudah tiba lebih dulu di Basam Group. Semenjak beberapa bulan yang lalu, dia memutuskan keluar dari Istana Basam. Karena dia harus menata kembali rumahnya yang telah lama tidak ditempatinya, dan untuk menyambut istrinya. Dia menghampiri Abian yang baru masuk ke lobi perusahaan. Pagi tuan, sapanya. Pagi, sahut Abian. Ini hari pertama Abian kembali bekerja. Setelah keluar dari penjara, dia memutuskan untuk rehat sampai pernikahan Tanisa selesai. Sekaligus ingin mengganti hari-harinya bersama Aneska. Hari-hari yang telah hilang. Semua karyawan menyambutnya dengan penuh sukacita. Mereka senang ketika pemilik perusahaan telah bebas.
Abian tersenyum dengan sambutan yang diberikan para pekerjanya. Terima kasih atas dukungan kalian. Sebagai imbalannya, kita akan berlibur pada saat ulang tahun Basamruk, ujarnya dan membuat semua karyawan senang. Abian meninggalkan karyawannya menuju ruangannya, diikuti Zidan dari belakang. Dan Langit langsung berdiri ketika melihat pemilik perusahaan datang. "Kamu?" tanyanya. "Langit, Pak," sahut Langit. Abian menoleh ke Zidan sembari masuk ke ruangannya. "Maaf, Tuan. Saya akan memindahkan Langit kembali ke Departemen Pemasaran," ujar Zidan. "Tidak usah. Aku sudah mendengar tentang cara kerjanya. Dia banyak membantu Aneska," sahutnya. "Baik kalau seperti itu." Zidan menjelaskan pemasaran produk mereka. Setelah selesai, dia keluar dari ruangan itu dan digantikan Langit masuk ke dalam ruangan. "Pak, ada Pak Dudu di lobi," ujar Langit. "Suruh masuk," titahnya. "Baik, Pak." Langit hendak pergi. "Tunggu," ujar Abian. "Iya, Pak," sahut Langit. "Beberapa minggu lagi ulang tahun perusahaan Basam, dan kita akan berlibur. Cari tempat liburan yang bagus," titahnya. "Baik, Pak." Langit keluar dari ruangan itu dan kembali menghubungi resepsionis untuk mempersilakan Pak Dudu menemui Abian. Pak Dudu masuk ke dalam ruangan Abian. "Saya tadi menghubungi Aneska. Katanya Tuan ada di sini. Saya ingin melaporkan tentang kasus Nyonya Rona," ujarnya. Abian terlihat serius. Hasil penyelidikan tentang kasus Nyonya Rona dan Fania telah selesai, dan lusa sidang pertama akan dimulai, jelas Pak Dudu. Abian memikirkan sesuatu. "Apa saya harus mendampingi Nyonya?" tanya Pak Dudu. "Tidak usah," sahutnya. "Apa Tuan yakin?" tanyanya lagi. "Nyonya Rona orang tua yang melahirkan Tuan," ujar Pak Dudu mengingatkan. "Tapi Mami berusaha membunuh Aneska sewaktu aku di penjara," ujarnya marah. Pak Dudu diam. Tidak ada alasan lagi untuk membela kliennya. "Baik kalau begitu," ujar Pak Dudu sembari beranjak dari tempat duduknya. "Dampingi, tapi jangan melakukan pembelaan lebih untuk Mami. Aku ingin Mami belajar dari kesalahannya," ujarnya. "Baik," sahut Pak Dudu dan pergi meninggalkan ruangan itu. "Dan satu lagi, jangan tuntut apapun ke Fania," ujarnya lagi. Dia tahu Fania akan terseret dalam kasus surat perjanjian itu, tapi dia memaafkan wanita itu. Bersambung.